Halo teman-teman, kembali lagi di Kamar Horor Misteri. Oke, jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari Bus Hantu Alas Kumitir Part 2. Jadi bagi kalian yang belum menonton part 1, kalian boleh menontonnya dan linknya saya letakkan di deskripsi ya. Kalau saya menceritakan ini, kalian belum menonton part satunya, kalian nggak akan mudeng. Jadi di sini saya akan menceritakan part keduanya setelah si Iwan ini turun dari bus dan dia tidak tahu apalagi yang terjadi kepada Mas Agung. Dan saat itu dia mengunjungi Mas Agung, ternyata Agungnya ini atau Mas Agungnya ini sudah meninggal dan dia ini penasaran. Mas Agung ini bercerita kepada istrinya dan ingin menyampaikan sesuatu jika ada teman kerjanya yang datang dan ia harus menceritakan kejadian yang sebenarnya terjadi karena memang Mas Agungnya ini atau Agungnya ini sudah meninggal dunia. Jadi sini kita menceritakan versi dari istrinya ya, tapi cerita ini memang narasumber dari cerita ini kita rahasiakan karena ternyata cerita ini memang sangat sensitif dan sebenarnya bukan aib sih. Pokoknya sang narasumber ini tidak ingin identitasnya diketahui dan saya mencari cerita di Google ternyata kejadian ini terjadi pada tahun 1995. Memang benar kan kalau cerita Bus Hantu tahun 90-an memang epic-epic banget. Kayak video yang sebelumnya saya sudah membahas mengenai Bus Hantu tahun 90-an. Memang ceritanya itu epic banget. Nanti kalau kalian belum nonton, kalian boleh langsung cek linknya di deskripsi juga. Oke, sekarang kita berlanjut. Jadi ceritanya kayak gini. Pagi itu Mas Agung pulang dan disambut istrinya. Ternyata istrinya ini melihat bahwa Mas Agung dikawal oleh dua orang yang kita dalam tanda kutip apa ya, tak kasat mata lah gitu. Tapi namanya istri dia ini tahu dan istrinya ini mengatakan bahwa, lu mas, temennya aku nggak dibawa masuk, kata istri Mas Agung. Tapi Mas Agungnya ini malah kayak memberikan kode isyarat lah mungkin seperti itu. Dan dia menjawab, udah nggak apa-apa itu bukan siapa-siapa katanya kayak gitu. Dan akhirnya ini Mas Agung pun menceritakan kejadian yang terjadi di malam itu. Dan agak sedih memang ceritanya. Jadi malam itu memang dia sudah mengetahui bahwa dia menaiki bus hantu bersama Iwan. Dia tahu sejak Iwan ini membangunkan Mas Agung yang Iwan ketakutan melihat dua sosok pocong yang menaiki bus tersebut. Jadi Mas Agung ini udah tahu nih kalau dia sebenarnya ibu hantu, tapi dia membiarkannya ya. Yang ada di dalam hatinya, di dalam pikirannya itu seperti ini. Dia ngomong, apapun yang terjadi, pokoknya aku harus pulang, aku harus ketemu anak dan istriku, biar aku bisa ngasih duit ini ke istriku untuk bayar SPP sekolah anakku. Jadi intinya di sini adalah perjuangannya dia ini sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak yang gimana ya, rela melakukan apapun bahkan nyawanya dia relakan untuk keluarganya, untuk anak dan istrinya. Jadi dia tuh udah tahu kalau memang dia naik bus hantu, tapi karena memang gimana, dia ini udah bilang kalau pengen pulang ngasih duit SPP ke istrinya untuk dibayarkan biar anaknya tetap bisa sekolah. Jadi kayak gitu. Dia ini udah tahu sebenarnya. Dan dia ini lebih memilih melanjutkan tidur gitu loh. Gimana ya cerita ini kalau menurutku memang sedih dan epic banget sih sebenarnya. Jadi setelah itu benar kata si Iwan nih, sekitar jam 4 subuh itu mobil itu berhenti dan dia ngajak Mas Agung ini untuk bangun. Tapi Mas Agung ini tetap menolak. Benar kata firasat Iwan bahwa bis ini tidak akan berhenti lagi, tidak akan turun lagi gitu loh. Tidak akan menurunkan penumpang walaupun awal-awalnya ada bus ini berhenti seolah menurunkan penumpang atau menaikkan penumpang, tapi ternyata itu masih di dalam hutan kayak gitu. Jadi pikiran Iwan ini benar, bus itu nggak berhenti dan akhirnya Mas Agung bangun sekitar pagi lah. Jadi Mas Agung ini ceritanya kepada istrinya ya, dan istrinya ini menceritakan kepada si Iwan narasumber ini. Tapi di sini perlu digarisbawahi bahwa memang Iwan ini nama samaran ya, karena cerita ini cukup sensitif dan dia tidak mau diketahui identitasnya. Oke, kita lanjut. Jadi saat itu Mas Agung meminta untuk turun dari bis tersebut, tapi nggak ada yang menggubris sama sekali. Ya karena gimana ya, namanya juga naik bus hantu ya kan, dan aku bisa bayangin dia ngelihat makhluk apalah coba di dalam bus tersebut gitu loh. Akhirnya dia ini memberanikan diri mendekati supirnya untuk meminta turun dari bus tersebut karena memang hari itu udah mulai pagi dan dia itu memang harus sampai ke rumah.
Coba kalian bayangin lah, yang naik di situ aja ibaratnya yang kayak Iwan alami itu ya, ada pocong, ada kuntilanak dan lain sebagainya. Jadi kayak mana lah muka supirnya ini, yang udah jelas nih bukan manusia ya kan. Jadi dia ini bernegosiasi lah sama supirnya. Dia ini bernegosiasi ya kurang lebih seperti inilah katanya kan. Aku mau jadi bagian dari kalian, aku mau ikut kalian lah maksudnya gitu. Jadi kayak gimana ya, dia ini udah menggadaikan nyawanya, menggadaikan jiwa raganya itu yang penting. Aku mau jadi bagian dari kalian, yang penting aku bisa pulang ke rumah, ngasih duit ini ke istriku dan untuk dibayarkan SPP sekolah anakku. Nah, kalian dengarkanlah itu. Kayak mana perjuangan seorang bapak, seorang ayah. Jadi ini rela menggadaikan nyawanya kepada uh, hantu dalam tanda kutip itu tadi ya. Jadi kan karena memang bis itu nggak turun lagi, dia ini negosiasi sama supirnya kayak gitu. Jadi ya itulah, dia pulang, ya istrinya nampak memang dia jadi dikawal oleh dua lelaki parubaya yang tidak kasat mata itu tadi. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian Mas Agungnya udah di rumah ya, karena dari tadi dia nih kan menceritakan kepada istrinya kejadiannya seperti itu. Jadi saat di rumah, Mas Agung ini kayak gimana ya, mencoba melarikan diri dengan cara ya entah gimana lah, agak susah ya kalau dijelaskan. Jadi ini seperti memberikan isyarat kepada istrinya untuk membebaskan dia, tapi karena memang dia ini dikawal. Bahkan 1 detik pun dia itu nggak bisa lepas dari kawalan dua makhluk ini selagi di rumah, dia dan istrinya kan gitu. Jadi dia ini berencana memberikan kode lah kepada istrinya itu untuk meminta tolong kepada ustadz, kepada ulama lah kayak gitu. Orang pinter lah intinya. Tapi semua itu gagal, semua itu sia-sia. Kenapa? Karena dia ini selalu dihalangi ya. Banyak sekali penghalang saat istrinya ini pergi untuk memanggil ustadz, memanggil orang pintar. Yang mulai dari bannya bocor, sepeda motornya mogok, dan lain sebagainya. Pokoknya istrinya itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan suaminya ini, menyelamatkan Mas Agung ini. Karena Mas Agung juga mengatakan bahwa umurku tinggal 3 hari lagi katanya. Waktu dia sampai rumah itu umurku tinggal 3 hari lagi. Kayak mana perasaan istrinya itu cerita kayak gitu. Karena Mas Agung ini memang orangnya benar-benar jujur ya katanya. Dia ini terkenal benar-benar jujur, jadi dia mengatakan apapun yang terjadi. Ya udah jelas istrinya panik lah ya kan, meminta bantuan ini itu, bahkan eh, sampai dua makhluk ini mengawasi istrinya Mas Agung juga pas mau kemana. Pokoknya mengawasi dengan tatapan penuh dendam katanya kayak gitu istrinya bercerita kepada narasumber Iwan ini tadi. Jadi gak lama kemudian pas udah waktunya akhirnya pun Mas Agung ini meninggal karena memang dia sudah berjanji menyerahkan nyawanya. Yang penting dia bisa sampai pulang ke rumah dan memberikan uang kepada istrinya untuk dibayarkan SPP. Jadi memang akhirnya Mas Agung juga meninggal. Padahal segala cara udah dilakuin, tapi namanya dia udah berjanji kepada setan, kepada makhluk halus ini, dia pun nggak bisa mengingkari janjinya gitu. Apapun konsekuensinya tetap dia terima. Mungkin yang untuk versi kedua ini aku bawa ini agak santai ya, karena memang gimana ya, ceritanya itu memang terakhir endingnya sedih karena aku awalnya nggak tahu, aku baca biasa aja itu, tapi begitu pas udah sampai akhir kok kayak gini gitu kan. Jadi aku ceritakan awal di part 1 itu kayak biasa aja kan, ada kayak lucu-lucunya bahkan, tapi setelah aku nyari sumber dari part kedua, karena memang ini 2 kali shoot ya. Nah, aku jujur ini 2 kali kita syuting, 2 kali pengambilan video, nggak langsung sekali, karena yang sumber kedua ini nyarinya agak payah. Ternyata ada di salah satu channel YouTube dan di Twitter kayak gitu. Dan di Twitter itu pun cuma sampai part 1, untuk melanjutinya di part 2 ini. Ternyata emang kisahnya itu sedih banget, serem, sedih. Kayak yang aku bilang tadi, bahkan dia Agung ini atau Mas Agung ini rela menggadaikan nyawanya kepada setan agar dia bisa pulang ke rumah, memberikan uang untuk membayar SPP anaknya, saking cintanya dia sama anaknya kayak gitu. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting cerita ini sampai ke kalian sebagai pelajaran juga buat kalian, walaupun pembawaannya tidak seperti part 1 kemarin ya, aku mohon maaf. Jadi ini pembawaannya lebih lebih santai, tapi agak gimana ya, agak sedih ya, kerasa lah sebenarnya. Cerita ini kayak kerasa gitu aku ngebawainnya ya kan. Makanya semua nama yang ada di cerita-cerita ini disamarkan karena memang ini sangat privasi banget ya kan.
Agak sedih nggak sih dengernya? Menurut kalian kayak mana sih, weh? Agak sedih lah ya kan. Jadi kayak gitulah. Dan memang menurut warga sekitar, Mas Agung itu tidak kenapa-napa nih waktu pas dia pulang, kan jelas tetangganya tahu nih, warga-warga di situ kan tahu kalau dia pulang. Dia ini nggak sakit apa-apa, ya nggak kenapa, tahu-tahu meninggal. Ternyata itulah di balik itu semua. Dia ini sudah berjanji, eh, ingin, bukan ingin ya, berjanji menggadaikan nyawanya kepada makhluk halus tersebut yang ada di dalam bus itu tadi. Karena memang dia pengen ketemu dengan anak dan istrinya untuk memberikan uang SPP. Ya kayak gitulah ceritanya. Dan di sini narasumbernya pun bilang, itu semua bisa jadi pelajaran buat kita dimanapun kita berada, dimanapun tempat kita, apalagi tempat-tempat baru nih ya, kita memang harus tetap menjaga omongan sopan santun ya, walaupun memang cerita ini mereka ini nggak ada ngomong aneh-aneh, nggak ada apa ya, cuman karena memang ya mungkin nasibnya kayak gitu gitu kan. Jadi dia juga nyarankan kalau kalian memang mau melewati alas Gumitir itu disarankan jangan malam hari, siang hari aja. Kalau malam hari memang banyak sekali kejadian-kejadian serem ya, karena memang di situ zaman dulu ya banyak fakta sejarah yang bilang juga kalau di situ zamannya mayat-mayat waktu zaman PKI. Bahkan pembuatan alas Gumitri itu jalannya itu menggunakan rodia pada zaman penjajahan. Jadi banyak sekali korban jiwa. Dan mayatnya itu memang digeletak-geletakkan di pinggir jalan gitu katanya. Kalau menurut sejarah seperti itu. Dan kalian boleh searching langsung di Google, memang ada beneran. Kalau alas Gumitri memang terkenal epic, serem, dan angkernya itu epic banget kayak gitu. Jadi di sini pelajaran yang kita ambil adalah berhati-hatilah, apalagi kalau di tempat baru, di mana kalian belum tahu sejarah tempat itu, apa yang pernah terjadi di tempat itu gitu loh. Walaupun memang ya dalam cerita ini Mas Agung ini memang ya sosok ayah yang baik, dan Iwan ini memang sosok pekerja keras temannya Mas Agung ini. Tapi kan namanya gimana ya kan? Gak tahu juga namanya makhluk halus ya kan? Ya kayak gitulah. Intinya dengan adanya cerita ini kita semakin percaya dengan kekuasaan Tuhan, dan kita selalu banyak berdoa, bersyukur. Kalau bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan hidup di dunia ini. Jadi mungkin itu aja cerita horor kita kali ini. Memang pembawaannya kali ini aku agak gimana, agak beda ini karena lain ya kan, lebih slow, lebih apa. Karena emang ceritanya tuh sedih ya. Kalian bayangkan lah, emang sedih kali. Seorang bapak menggadaikan nyawanya demi anaknya. Memang ulah setannya sih yang salah. Tapi ya udahlah, mungkin gitu aja cerita horor kita kali ini, dan kita akan bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian kepada channel ini. Dan sampai jumpa.